Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mumtaz Ukasa, NPM 2018-14542 akan mempresentasikan pengaruh promosi dalam memasarkan produk digital terhadap keputusan pembelian konsumen di Cibinong. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam menjalankan usaha kegiatan, promosi merupakan sistem pemasaran yang sangat berpengaruh bagi perusahaan, di mana promosi berperan sebagai strategi pemasaran yang memiliki kelebihan dalam peningkatan faktor yang terpenting ialah peningkatan volume penjualan. Salah satu cara agar konsumen melakukan keputusan untuk membeli suatu produk atau jasa adalah melalui promosi, yakni komunikasi yang menginformasikan kepada calon pembeli sebuah atau sesuatu pendapatan atau memperoleh suatu respon. Dalam mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk, konsumen selalu memperhatikan banyak faktor, di mana faktor-faktor tersebut banyak mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembeliannya. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mengambil beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini, antara lain bagaimana pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian, bagaimana memasarkan produk digital, apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi promosi. C. Batasan masalah. Agar penelitian dapat tetap berfokus dan terarah, maka penelitian ini dibatasi hanya pada pengaruh promosi dalam memasarkan produk digital terhadap keputusan pembelian konsumen di Cibinong. D. Rumusan masalah. Berdasarkan paparan pada latar belakang, identifikasi masalah dalam pembatasan masalah di atas, penelitian ini dapat dirumuskan apakah ada pengaruh penggunaan promosi dalam memasarkan produk digital terhadap keputusan pembelian konsumen di Cibinong. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh penggunaan promosi dalam memasarkan produk digital terhadap keputusan pembelian konsumen di Cibinong. F. Kegunaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan masukan bagi promotor untuk menjadi peningkatan volume penjualan dan sarana yang ampuh dalam mencapai tujuan dan target penjualan. Bagi perusahaan, semoga penelitian ini menjadi sumbangan ide-ide baru yang inovatif bagi perusahaan untuk dapat menentukan strategi promosi. Dengan membuat program-program inovatif, diharapkan menarik perhatian oleh calon pelanggan. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk menjadi bahan belajar dan evaluasi terhadap teori dan praktek yang ditemukan di lapangan bagi mahasiswa, sebagai tambahan ilmu pengetahuan baru bagi mahasiswa yang dapat dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah, penelitian, skripsi, dan lainnya. Bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini, semoga masyarakat lebih mengenal promosi dan keputusan pembelian. G. Sistematika penelitian. Gambaran lebih jelas mengenai sistematika penulisan proposal penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Bab 1 berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2. Landasan teori kerangka berpikir dan hipotesis. Bab 2 berisi landasan teori berdasarkan data yang akurat, kerangka berpikir, penelitian yang relevan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bab 3. Metode penelitian. Bab 3 berisi penjabaran yang lebih rinci mengenai metode penelitian yang terdiri dari tempat, waktu, populasi atau sampel penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Bab 3. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Bab 4 berisi deskripsi data, analisis data, pengujian hipotesis, dan interpretasi data. Bab 5. Simpulan dan saran. Bab 5 mengemukakan tentang simulasi dan saran. Daftar pustaka berisi daftar baku yang menjadi referensi untuk penelitian. Bab 2. Landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Landasan teori. Menurut William, pengertian promosi adalah usaha yang dilakukan oleh marketer berkomunikasi dengan calon audiens. Komunikasi adalah sebuah proses pembagian ide, informasi, atau perasaan ku audiens. Sedangkan menurut Swasha, pengertian promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lainnya, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan
program penjualan. Promosi penjualan, sales promotion, merupakan salah satu cara dari promosi. Yang keempatnya untuk mengetahui pengertian promosi penjualan, maka penulis mengumpulkan definisi yang diberikan oleh Philip Kotler adalah promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran selain penjualan oleh perorangan, advertising, dan publisitas yang mendorong konsumen untuk membeli dan mendorong keberhasilan agen penjual, seperti misalnya pajangan, pertunjukan, eksibisi, demonstrasi, serta berbagai usaha penjualan yang sifatnya tidak terus-menerus dan tidak dilakukan secara rutin. Tujuan promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan promosi usaha-usaha perusahaan yang meyakini konsumen untuk membeli produk. Dalam praktiknya, promosi dapat dilakukan dengan berdasarkan pada tujuan-tujuan berikut ini. Modifikasi tingkah laku. Promosi berusaha untuk merubah tingkah laku dan pendapat serta memperkuat tingkah laku yang ada penjual sebagai sumber, selalu menciptakan kesan baik tentang dirinya. Promosi kelembagaan atau mendorong pembelian barang dan jasa perusahaan. B. Memberitahu. Kegiatan promosi dapat ditujukan untuk memberitahu pasar yang dituju tentang penawaran perusahaan. Promosi yang bersifat informasi ini penting bagi konsumen karena dapat membantu dalam mengembalikan keputusan untuk membeli. C. Membujuk. Promosi yang bersifat membujuk diarahkan untuk mendorong pembelian. Perusahaan tidak ingin memperoleh tanggapan secepatnya, tetapi lebih mengutamakan untuk menciptakan kesan yang positif. Hal ini dimaksud agar dapat memberi pengaruh dalam waktu yang lama terhadap perilaku pembeli. D. Mengingatkan. Promosi dilakukan terutama untuk mempertahankan merek produk di hati masyarakat. Ini berarti pula perusahaan berusaha untuk paling tidak mempertahankan pembeli yang ada. Keputusan pembelian. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses seorang pelanggan dalam membuat keputusan membeli, juga untuk menggunakan dan membuang barang-barang dan jasa yang dibeli. Juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Menurut Eagle et al., perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam memperoleh konsumsi, penghabisan produk atau jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul tindakan ini. Perilaku konsumen di atas dapat disebutkan bahwa perilaku konsumen adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu, kelompok, atau organisasi dan proses-proses yang digunakan konsumen untuk menyeleksi, menggunakan produk, pelayanan, pengalaman, ide, atau memuaskan kebutuhan keinginan konsumen dan dampak dari proses-proses tersebut dan konsumen masyarakat. 2. Tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhan baik dalam penggunaan, pengonsumsi maupun penghabisan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul. 3. Tindakan atau perilaku yang dilakukan konsumen yang dimulai dengan merasakan adanya kebutuhan dan keinginan, kemudian berusaha mendapatkan produk yang diinginkan, mengkonsumsi produk tersebut, dan berakhir dengan tindakan-tindakan pasca pembelian, yaitu perasaan puas atau tidak puas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. A. Faktor budaya. Kelas budaya, subbudaya, dan sosial sangat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Budaya atau kultur adalah determain dasar keinginan dasar perilaku seseorang. B. Faktor sosial. Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial dan status mengetahui perilaku pembelian kelompok referensi atau reference group seorang adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. C. Faktor pribadi. Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan menilai. D. Faktor psikologi. Faktor psikologi berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Faktor psikologi adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi tindakan dari dalam diri seseorang. Masing-masing faktor psikologi meliputi motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. B. Keberhasilan penelitian yang relevan. 1. Penelitian dilakukan oleh Luna Teresia Tambunan tahun 2011 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang berjudul Faktor Domain Pengaruh Bauran Promosi terhadap Perilaku Konsumen dalam Proses Pembelian Suatu Produk. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan terdapat pengaruh promosi terhadap
keputusan pembelian produk. Penelitian dilakukan oleh Maria Agatha, Sriwidya Hastuti, Muhammad Rasulullah 2020, Universitas Bhinnekara, PGRI, yang berjudul Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Studi pada Pemilihan Tempat Kos Mahasiswa di Tulungagung. Berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan promosi terhadap pembelian tempat kos. Secara parsial juga terhadap pengaruh signifikan fasilitas terhadap pemilihan tempat kos. Ketiga, penelitian dilakukan oleh Interlina Kati, AP Dihya Satrini Masrono, Program Studi Manajemen Industri Catering, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, yang berjudul Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Restoran Javana Bristo Bandung. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian berdasarkan pengujian secara parsial yang menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan dalam keputusan pembelian. 4. Penelitian dilakukan oleh Putra Dani Irawan tahun 2014, Fakultas Ekonomi, berjudul Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Keputusan Pembelian, yang dimediasi oleh minat beli pada konsumen Matahari Department Store, Yogyakarta. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan terdapat pengaruh strategi promosi terhadap keputusan pembelian konsumen Matahari Department Store. 5. Penelitian dilakukan oleh Doni Indra Permana tahun 2007, Fakultas Manajemen, yang berjudul Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Lantai Kayu dan Pintu PT PIJI di Jawa Timur. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. C. Kerangka berpikir. Berdasarkan hasil pustaka mengenai promosi X terhadap keputusan pembelian Y, maka dikembangkan kerangka pemikiran yang mendasari penelitian sebagai berikut. D. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh promosi yang signifikan dalam memasukkan produk digital terhadap keputusan pembelian di Cibinong. 3. Metodologi penelitian. Waktu tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Maret sampai bulan April 2021. Tempat penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan. Adalah penelitian dilakukan di Kabupaten Cibinong. Hal ini dikarenakan konsumsi produk digital beraneka ragam dan tersebar di seluruh Indonesia. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Desain penelitian dengan prosedur penelitian formal yang berisi definisi yang jelas dan tepat sasaran penelitian dan kebutuhan informasi teknik yang sering digunakan dalam kuesioner terinci dan penarikan sampel formal. Bagaimana informasi yang dikumpulkan harus disebutkan dengan jelas. Menurut Ridwan, data berwujud angka-angka. Data ini diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif bersifat objek dan bisa ditafsir oleh semua orang. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen yang membeli produk digital di Kabupaten Cibinong. Sampel. Teknik pengembalian sampel penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling, artinya ketika penentuan sampel dan pembagian tertentu dengan menggunakan purposive sampling, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Sampel yang dimaksud adalah konsumen yang berusia minimal 18 tahun dan sudah pernah membeli produk digital minimal 1 kali, menurut Hair dan kawan-kawan. Nah, berdasarkan sampel, bila terlalu banyak dan menyulitkan untuk mendapatkan model yang cocok, dan disarankan ukuran sampel yang sesuai antara 100 sampai 200 responden. Untuk itu jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan hasil perhitungan sampel minimum. Penentuan jumlah sampel menurut Hair dan kawan-kawan adalah jumlah pertanyaan dalam kuesioner X, jumlah observed 20 item pertanyaan dikali 5, 100 sampel. Nilai observed 5, karena alternatif jawaban pada angket ada 5, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan tidak setuju. Metode pengumpulan data kuesioner. Kuesioner adalah pertanyaan yang mencakup semua pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapat data, baik yang dilakukan melalui telepon, surat, atau bertatap muka. Daftar pertanyaan dalam angket ini mencakup permasalahan yang berkaitan dengan strategi promosi, keputusan pembelian konsumen. Dalam penelitian ini digunakan angket
memiliki indeks skala Likert 1 dengan sampai 5 dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Netral, 4. Setuju, 5. Sangat setuju. Instrumen penelitian kuesioner berisi pertanyaan strategi promosi, keputusan pembelian, kisi-kisi. Instrumen penelitian adalah sebagai berikut. Teknik analisis data. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan pengaruh variabel independen dan variabel dependen menurut Supardi. Harga A dan B dapat pula ditentukan dengan rumus di bawah ini. Pengujian hipotesis menuntut rumusan hipotesis sebagai berikut. Tidak terdapat pengaruh promosi terhadap proses pembelian. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. B. Menentukan besarnya hitungan tabel. Cara menghitung T hitungan pembuktian uji T yaitu dengan membandingkan besarnya T hitungan dengan tabel, adapun terhitung petik rumusnya sebagai berikut. Kriteria penguji. Bila hitungan lebih dari tabel maka HO ditolak sedangkan HA diterima, yang berarti ada pengaruh antara promosi terhadap keputusan pembelian. Bila T hitung kurang dari tabel maka HO diterima sedangkan HA ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh antara promosi terhadap keputusan pembelian. Pengambilan kesimpulan, bila T hitung lebih dari tabel berarti ada pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Bila T hitung kurang dari tabel berarti tidak ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.